Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu 13 September 2020. Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Dharma Wisata Jibayen MTH. Liturgi yang digunakan, liturgi ibadah minggu model yang kedua, versi darurat musibah corona model rumah tangga. Petugas yang melayani lingkungan pelayanan 3. BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara daring di Facebook dan di YouTube dengan membuka tautan video lengkap yang dibagikan di WA Group Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu dengan Bendahara Saudara Diakon Rika Oktavianti setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Minta apa
ku dapatkan, kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Jemaat GKI Bukit Hindu, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Pelayanan ibadah hari Minggu kali ini tetap dilaksanakan secara virtual dengan liturgi ibadah hari Minggu model 2. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan secara kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosanya dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dengan perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak,
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu serta mengucap syukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa diberikan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar pemberitaan firman-Mu memberikan semangat dan kekuatan bagi iman pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali lagi beribadah, dan di dalam ibadah ini
kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, yaitu tentang hal mengampuni. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah beda antara mengampuni dengan memaklumi? Saudara, mengampuni berbeda dengan memaklumi atau menyetujui perbuatan salah. Juga berbeda dengan menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Nah, kita sering mendengar orang berkata, sudah terjadi, mau apa lagi, ya diampuni saja. Saudara-saudara yang kekasih, ini sebetulnya bukan tindakan mengampuni. Kenapa demikian? Karena motivasi dasarnya adalah karena terpaksa. Di dalam Alkitab bahasa Yunani, untuk mengampuni berarti diterjemahkan dengan kata merelakan. Nah, ini sama dengan orang yang tidak dapat membayar hutangnya dan hutang itu dihapuskan. Tuhan Yesus menggambarkan tindakan mengampuni kesalahan orang lain itu seumpama seorang hamba yang tidak mampu membayar hutangnya kepada raja. Di sana disebutkan ia sujud kepada raja dan meminta waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga raja membebaskan atau menghapuskan hutang hamba itu. Nah, di sini kita melihat, saudara-saudara, ada kata belas kasih. Jadi tergerak hati oleh belas kasih sehingga dia mengampuni dan menghapuskan hutang si hamba ini. Saudara-saudara yang kekasih, kesalahan hamba ini adalah tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia terima dari raja. Ketika si hamba ini bertemu dengan hambanya yang lain yang berhutang kepadanya, ia menagih hutang itu dan memenjarakan temannya ini sampai hutang itu bisa dilunasi. Disinilah kekeliruan daripada tindakan seorang hamba ini. Ia sudah diampuni dan dihapuskan hutangnya, tetapi ia tidak mengampuni dan tidak menghapus hutang orang lain kepadanya seperti yang pernah dia terima. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, apa yang patut kita pelajari, kita aplikasikan nas ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak persoalan dalam kehidupan kita ini yang membutuhkan sikap mengampuni orang lain dari kesalahan-kesalahan mereka. Sebab pengampunan yang kita buat nanti akan menjadi ukuran bahwa Allah mengampuni, dan yang terpenting adalah Allah telah mengampuni, maka kita pun sebetulnya wajib untuk mengampuni. Dari nas ini yang pertama kita bisa belajar bahwa mengampuni kesalahan di dalam kehidupan kekristenan adalah tindakan yang tidak terbatas. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan 70 kali 7 kali. Yakni menggambarkan kasih dan pengampunan tanpa batas dari Allah yang mesti diimplementasikan di dalam kehidupan keseharian orang percaya. Saudara-saudara, kita menyadari tidak ada kesalahan yang tidak dapat diampuni. Tuhan sendiri memberikan pengampunan bagi orang yang datang meminta pengampunan. Nah, karena itu kita pun mesti mengampuni kesalahan mereka yang meminta pengampunan kepada kita. Kita mesti mengampuni orang lain karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita.
Bayangkan saudara-saudara, seandainya Tuhan tidak bersedia mengampuni dosa dan kesalahan kita, tentu hidup kita selamanya berada di bawah kutuk dan penghukuman kekal. Tetapi Tuhan telah mengampuni dosa kita melalui Yesus Kristus dan kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita. Karena itu dasar pengampunan kita adalah karena Allah mengampuni kesalahan kita. Dan kita tidak mungkin berani datang kepada Allah untuk meminta pengampunan apabila kita sendiri tidak dapat mengampuni sesama kita. Di dalam doa Bapa kita selalu mengucapkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita juga tidak mungkin datang membawa persembahan kepada Allah apabila kita belum berdamai dan mengampuni kesalahan sesama kita. Itu terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Di sana disebutkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu kepada Tuhan. Tuhan tidak senang dan tidak suka kita mempersembahkan persembahan kita di atas kebencian, di atas kita tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, melalui nas ini juga mengajak kepada kita bahwa perumpamaan tentang mengampuni menggambarkan mahalnya pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Dosa kita sungguh tidak terampuni, tetapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya menggantikan kita. Dengan demikian, saudara-saudara, apalah arti kesalahan kecil orang lain kepada kita dibandingkan dosa kita terhadap Allah telah diampuni dan dihapuskan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengampuni sesama. Siapa yang telah merasa menerima pengampunan dari Allah, maka wajiblah ia meneruskan pengampunan itu kepada sesama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami memuji Engkau serta mengaku bahwa kami tiap hari berbuat dosa. Oleh kesalahan kami, sepatutnya kami menerima hukuman. Namun Tuhan lebih dahulu mengampuni kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Maka kami bersedia untuk mengampuni sesama kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mempersatukan kami dalam kasih dan damai sejahtera. Karena itu tolonglah kami supaya kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami ini kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang berbau harum kepadamu. Tolonglah kami juga agar senantiasa hidup dalam damai sejahtera dengan sesama, dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Dan ajarkanlah kami senantiasa untuk saling mengampuni. Karena tak seorang pun dari kami yang berkenan kepada Allah apabila kami tidak mengampuni sesama kami.
kokohkanlah sabda firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, agar kami senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan dengan kata dan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa pada kesempatan ini untuk seluruh umat Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pekerjaan, baik sebagai ASN, TNI dan Polri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pusat maupun daerah, maupun menjadi petani dan pedagang, bahkan saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan yang tetap. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, terlebih dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Biar Engkau berikan seluruh jemaat-Mu kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas tanggung jawab dengan baik, dan juga boleh memuliakan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang sakit, baik yang berada di rumah sakit atau berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati juga anggota jemaat kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa boleh menjalani pekerjaan mereka, hidup dengan sukacita di masa tua mereka, dan berpegang teguh kepada firman-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Engkau berkati orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, penatua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, dan pengajar-pengajar katekisasi di dalam jemaat. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah, agar kami senantiasa bersatu hati, bersatu padu untuk memajukan bangsa dan negara ini dengan tugas dan panggilan masing-masing di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami secara khusus yang beribadah pada hari ini di rumah masing-masing, maupun yang beribadah di tempat telah ditentukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang ini dan selama-lamanya. Doa ini kami satukan di dalam doa Bapa yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan.
melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.